Salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat kekasih Tuhan. Selamat bertemu. Kami berharap kita tetap boleh dimampukan untuk bersuka cita, dimampukan untuk terus menyatakan keputusan-keputusan iman dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan, di mana terkadang banyak hal yang memerlukan secara prinsip keputusan-keputusan iman yang tepat. Semoga kita tetap dikuatkan selalu dan dianugerahkan sukacita. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama mohon pertolongan, kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, puji syukur karunia-Mu, puji syukur penyertaan-Mu, puji syukur berkat-berkat-Mu, puji syukur atas kekuatan iman yang Tuhan tetap anugerahkan kepada kami sekalian. Dan kiranya kami boleh terus menyatakan buah-buah iman kami. Ajarlah dan didiklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kali ini kami merindukan firman-Mu. Demikian kiranya firman-Mu boleh mengajar dan mendidik kami, menguatkan kami semua. Perdengarkanlah firman-Mu dengan kasih-Mu, layakkan kami, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca Bapak Ibu Saudara-saudaraku dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih tinggi, lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikian firman Tuhan. Semoga kita dimampukan, dikuatkan untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menolak karena iman. Dalam bahasa Toraja dikatakan belana kapatonganan anakanokai. Refuse because of faith. Bapak Ibu Saudara-saudara, di beberapa kasus di kalangan artis dan figur, agama seolah-olah kini menjadi kiat untuk mengekspos diri agar supaya seseorang bisa lebih terkenal. Agama tidak lagi dilihat sebagai fundamental kehidupan, bahkan
tidak mengakar. Karena mungkin pemahaman seakan-akan berpindah-pindah agama itu menjadi tren. Bahkan banyak artis yang notabene anak-anak Tuhan yang sedang naik daun. Namun di perjalanan karirnya menyimpan karena tergoda ketenaran, job, atau karena calon suami atau calon istri, lalu kemudian mengikuti keyakinan lain, meninggalkan agamanya, meninggalkan iman percayanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, kenapa kita tidak mengikuti pandangan Musa yang orientasinya jauh ke depan? Bukan hanya persoalan kini, tetapi dia lebih melihat ke depan yang tak kelihatan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa lebih suka menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa. Itu dalam ayat 24 dan 25 kita dapat memahaminya. Terkadang pikiran yang pendek dan sesaat mengarahkan orang untuk mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang matang. Kelihatannya seakan-akan menghindari masalah, tetapi sebaliknya mulai memicu masalah. Sikap Musa bukanlah sikap kebanyakan orang dewasa saat ini yang berupaya mengejar, bahkan kalau boleh meminta menjadi anak angkat dari seorang raja atau penguasa. Tetapi Musa justru menolaknya. Bahkan hidup berfoya-foya bersama orang-orang kerajaan dihindarinya, tetapi lebih senang menderita bersama dengan bangsanya yang dijalaninya. Dekat dengan penguasa memberikan rasa aman dan kenyamanan yang menjanjikan, namun tidak berlaku bagi seorang Musa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teladan dari tokoh Musa dapat menginspirasi atau memicu semangat iman kita akan pengandalan Tuhan dan keteguhannya mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu kita dapat menghayati bahwa terkadang tawaran dunia dan kesenangannya lebih menggiurkan untuk dinikmati, tetapi yang lebih penting adalah hidup menikmati hikmat Allah. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekasih di dalam surga, puji syukur kepadamu atas semua yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan hidup kami. Puji syukur atas firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan dan kami sudah merenungkannya. Tiba gilirannya, tugas kami adalah melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, tolong pimpin kami semua, kuatkan kami. Lebih-lebih dalam menghadapi berbagai macam hal yang diperhadapkan pada kami, untuk menghadapinya, menjalaninya dengan keputusan-keputusan iman yang tepat, lebih memilih kehendak-Mu dan ketimbang hal-hal yang bisa membinasakan. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami sekalian. Dan kami terus berdoa, Tuhan menyertai kami dalam sepanjang hidup kami, dalam tugas dan pekerjaan, segenap upaya usaha jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang kesulitan karena kebutuhan hidup. Tuhan selalu buka jalan, dan biarlah berkat-berkat-Mu mengalir selalu dalam usaha dan jeripayah segenap umat-Mu yang setia. Kami percaya juga yang sedang bergumul, Tuhan sertai, kuatkan dalam pengharapan iman untuk terus diteguhkan percaya dan berserah kepada Tuhan saja. Lalu Tuhan membebaskan kami dari berbagai macam dilitan dan himpitan kehidupan, karena persoalan-persoalan kehidupan yang begitu sangat pelik. Tuhan, juga pergumulan kami di seluruh dunia, di Indonesia dan bahkan di kota Makassar ini terhadap COVID-19.
Tuhan yang bekerja dengan cara-Mu, Tuhan melindungi kami semua. Dan bahkan menyatakan kuasa dan kehendak-Mu dalam waktu Tuhan sendiri. Kami percaya persekutuan, kehidupan keberimanan kami tetap berjalan dengan baik. Kehidupan persekutuan jemaat-Mu, pelayanan juga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan terus menyertai. Bahkan yang bersuka cita, biarlah kami tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan dan terus menjadi berkat bagi orang-orang lain tanpa memandang muka. Dan ajarlah kami terus satu sama lain untuk terus mendoakan segenap umat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh seperti yang dialami Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Penatua Nyonya Selvi Besi Lambi, Nyonya Samuel Tampang, Saudari Teresia, Bapak Yusuf El Samben, Bapak Herman Mangaloh, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilam, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Mina, Ibu Matilda Timi Sela, Nyonya Margareta Kobong, Fenan anak dari Bapak Filal Paibang, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudari Liliana, Bapak Leonardi Sambo, Bapak F. Andi Padang, Nakamasei Elora La Lewa Herila, Bapak Sujadi, Nyonya Joni Doa, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Embon Ampu Lembang, Nyonya Juliana Payung Allo, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Peter Pakan, Ibu Marta Batik, Nyonya Peter Ramah, Bapak Julius Dengan, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Yohanes Gadi, dan mungkin masih banyak yang lain yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang mengasihi mereka, menguatkan iman percaya, dan meneguhkan mereka semua, memberikan kesembuhan dan yang terbaik buat mereka. Kami percaya hidup kami seterusnya Tuhan berkati, tetap berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, tak terkecuali pemerintah bangsa dan negara kami, kuatkan, perlengkapi, mampukan mereka. Kami serahkan hidup kami, berkati kami seterusnya. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita, kiranya menjadi berkat. Tuhan memampukan, menolong, menguatkan kita semua. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.